Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajia hao Jie Xiao Yixie Waji Ude Mingzi Ananda Nur Hasanah Zuanye Sentra Tasik Udao Jiayo Sushi Xiangmu Wolai Cheng Tinggi Wo Xianzai Jiudu Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu menjelaskan tentang asal-usul bahasa Mandarin. Awal mula munculnya bahasa Mandarin adalah dari kawasan sepanjang utara dan barat daya Cina. Dialek dari kawasan utara Tiongkok ini biasa disebut Putonghua atau Guoyu. Seiring berjalannya waktu, Putonghua menjadi bahasa resmi negara Cina, sedangkan Guoyu dijadikan bahasa resmi negara Taiwan. Putonghua juga menjadi satu dari 4 bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Singapura. Bahasa Tionghoa memiliki 200 variasi bahasa yang tersebar di seluruh negara. Dari 200 bahasa kemudian dapat dikelompokkan menjadi 13 kelompok dialek. 7 dari 13 dialek yang umum digunakan oleh masyarakat antara lain adalah bahasa Mandarin, Yu, Xiang, Min, Gan, Wu, dan Hakka. Karena ukuran geografisnya yang sangat besar, Tiongkok selalu menjadi negeri yang banyak dengan bahasa dan dialek. Bahasa Mandarin muncul sebagai bahasa kelas penguasa selama bagian akhir dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644. Ibu kota Cina beralih dari Nanjing ke Beijing pada akhir dinasti Ming dan tetap di Beijing selama dinasti Qing. Karena bahasa Mandarin didasarkan pada Alek Beijing, bahasa ini secara alami menjadi bahasa resmi pengadilan. Aksara Cina merupakan salah satu ciri dan fitur dari bahasa Mandarin yang membedakannya dengan bahasa lain. Karena tidak adanya alfabet dalam bahasa Mandarin, maka aksara Cina bersifat individu dan itu mempresentasikan bunyi dan arti berdasarkan estimasi individu dan mempresentasikan bunyi dan arti. Berdasarkan estimasi yang ada bahwa terdapat sekitar 20.000 hingga 40.000 lebih huruf aksara Cina yang tersedia, tetapi hanya sekitar 3.000 hingga 6.000 aksara yang paling sering digunakan dalam membentuk kalimat. Ini adalah faktor utama yang membuat belajar membaca dan menulis bahasa Mandarin memakan waktu yang lama dan bersifat intensif bagi native dan non-native speakers. Tetapi jangan berputus asa, ketika mahasiswa sudah bisa mengingat dan menghafal 1000 aksara dalam bahasa Mandarin berdasarkan urutan, maka menebak dan pengucapan aksara akan lebih menjadi mudah. Karena biasanya aksara baru tersusun dari komponen bopomorfo yang telah diingat. Aksara bahasa Mandarin tersusun dari 3 coretan balok, yaitu strokes, components, dan radicals. 3 coretan tersebut dirakit dan disatukan untuk membentuk sebuah aksara Mandarin berdasarkan order dan urutan yang telah ditetapkan. Apakah untuk belajar mengenal aksara atau menuliskannya, mengetahui prinsip-prinsip komposisi aksara itu sangat penting, baik ketika ingin mempelajari aksara Mandarin yang tradisional atau tradisional karakter, dan yang sudah disederhanakan simplified karakter. Baiklah, dari presentasi saya hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang asal-usul bahasa Mandarin dan memperkenalkan diri saya dengan bahasa Mandarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.